Saya akan membahas prediksi dari PTS yang sudah saya share tadi ya. Ada beberapa soal, di situ ada soal nomor 1. Nah, nomor 1 ini kalau diprediksi itu merupakan soal nomor 11. Kita akan bahas yang pertama, banyak rusuk prisma segi 12. Namanya prisma itu alas dan tutupnya bentuknya sama, yaitu segi 12 semua. Jadi kalau yang bawahnya segi 12, atasnya juga segi 12. Di atasnya dia punya 12 rusuk. Kemudian sisi tegaknya dia juga punya 12. Kemudian alasnya juga punya 12. Jadi kalau di total adalah 36. Nah, jadi misalkan kalau prisma segitiga itu begini. Alasnya dia punya 3, sisi tegaknya ada 3, tutupnya juga ada 3. Nah, kalau 12 berarti 12, 12, 12, 36. Itu nomor 1. Berikutnya nomor 2, banyak titik sudut pada prisma segi 4. Nah, sama ini. Prisma segi 4. Kita lihat kalau prisma segitiga, alasnya dia punya 3 titik sudut, tutupnya juga punya 3 titik sudut, berarti ada 6. Nah, kalau prisma segi 4 bagaimana? Berarti alasnya ada 4, tutupnya juga ada 4, maka titik sudutnya ada 8. Lanjut ke yang nomor 3. Luas alas prisma berbentuk persegi adalah 64 cm persegi. Jika tinggi prisma 20 cm, luas permukaan prismanya berapa? Prisma alasnya berbentuk persegi. Bangunnya berarti berupa apa ini nanti ya? Iya, balok ya. Alasnya berbentuk persegi, luasnya 64. Ini dia luasnya 64. Otomatis tutupnya juga 64 luasnya. Alas dan tutupnya sudah ketemu. Sekarang jika tinggi prismanya adalah 20. Nah, dari alasnya yang 64 ini tadi, karena persegi, berarti masing-masing sisinya berapa? Sisi alas. 64 itu kan berasal dari sisi kali sisi. Berarti sisinya adalah 8 ya. 8 kali 8, 64. Sisinya 8 cm. Ini 8, ini 8. Nah, kita mau mencari ini sisi tegaknya, salah satu sisi tegaknya. Karena berbentuk persegi panjang, maka luas sisi tegaknya sama dengan 8 kali 20. Padahal sisi tegaknya ada berapa? Kanan, kiri, depan, belakang, kan ada 4. Berarti 160 dikali 4. 640. Nah, ini yang berdiri. Kanan, kiri, depan, belakang. Selanjutnya bawah itu kan 64. Atas juga 64. Kita jumlah, maka luas permukaan prisma adalah 768 cm persegi. Prisma dengan alas belah ketupat, panjang diagonal-diagonalnya 10 cm dan 24 cm. Jika tinggi prisma 20 cm, maka luas permukaannya berapa? Luas permukaan prisma. Luas permukaan prisma itu kita lihat luas alasnya dulu. Alasnya berupa belah ketupat. Luas alas belah ketupat setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Diagonal 1-nya 10, diagonal 2-nya 24. Maka hasilnya adalah 120 cm persegi. Kemudian kita
harus punya keliling alas. Jadi diagonal 1 10, berarti masing-masing ini 5. Diagonal 2 24, berarti masing-masing adalah 12. Ini kita punya segitiga siku-siku ya. Segitiga siku-siku, saya perjelas di sini. Ini 5, ini 12. Maka berapakah sisi miringnya? Kita pakai Pitagoras ya. Pitagoras karena ini sisi miring, berarti dua sisi siku-sikunya kita jumlah, kuadratkan dulu. 5 kuadrat tambah 12 kuadrat. 25 tambah 144 yaitu 169. Akar dari 169 adalah 13. Maka sisi alas itu sisinya ini adalah 13 cm. Nah, kenapa kita butuh ini? Karena luas prisma itu rumusnya adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Nah, luas alasnya sudah punya 120, keliling alas dan tinggi. Keliling alas kita belum punya. Karena kita sudah punya sisi alasnya ini 13, maka keliling alas adalah 13-nya ada 4. 13 kali 4. 52 cm. Nah, sekarang luas prisma adalah 2 kali luas alasnya tadi sudah dihitung 120. Keliling alasnya adalah 52. Tinggi prisma berapa? Tinggi prisma adalah 20. Jangan lupa kita kalikan dulu. 2 kali 12 240 ditambah 52 kali 20. Setelah dijumlah hasilnya adalah 1280. Inilah luas permukaan prisma. Sebuah prisma tegak memiliki volume 540 cm3. Alas prisma berbentuk segitiga siku-siku yang panjang sisi siku-sikunya 5 cm dan 12 cm. Maka tinggi prisma adalah, kita lihat dulu volume. Volume prisma itu apa ya? Volume prisma adalah luas alas kali tinggi. Nah, di sini volumenya sudah ada, luas alasnya bisa dicari, nanti kita bisa mencari tinggi. Berarti terlebih dahulu kita harus tahu luas alas. Luas alasnya berbentuk segitiga siku-siku, di mana sisi siku-sikunya adalah 5 dan 12. Nah, kalau sisi siku-sikunya sudah ada, maka luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, alasnya itu adalah 5 dan tingginya 12. Setengah kali 5 kali 12. Tidak perlu dicari sisi miring ya. Sederhanakan 6 kali 5 30 nih. Luas alasnya sudah ketemu. Jadi volumenya adalah 540 sama dengan 30 dikali tinggi. Untuk mencari tinggi bagaimana? 540 dibagi 30. Sederhanakan 54 dibagi 3, 5 bagi 3 dapatnya 1, sisanya 2, 24 dibagi 3, 8. Nah, ini tingginya adalah 18 cm. Sebuah prisma dengan alas segitiga siku-siku berukuran 5 cm, 12 cm, dan 13 cm. Serta tinggi prisma itu adalah 20 cm, tentukan berapa volumenya. Jadi, kalau volume prisma itu rumusnya adalah luas alas kali tinggi. Kita lihat dulu alasnya berupa segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku yang paling panjang 5, 12, 13. Yang paling panjang 13, berarti ini sebagai sisi miring. Yang kedua sebagai sisi siku-siku. Nah, kalau sudah seperti ini, luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Alasnya 12, tingginya 5. Berarti hasilnya adalah 30. Ini luas segitiga 30, maka luas alasnya adalah 30. Jadi tinggal 30 kali tinggi prisma 20. 600 cm persegi. Alas sebuah prisma berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonal 18 cm dan 24 cm.
Jika tinggi prisma 20 cm, berapakah volumenya? Masih di volume prisma sama seperti soal sebelumnya tadi. Volume prisma adalah luas alas kali tinggi. Kita lihat alasnya berbentuk belah ketupat. Ini seperti ini belah ketupat. Diagonalnya 18 dan 24. Kalau ini 18, maka separuhnya berarti di sini 9. Lalu kalau 24, maka separuhnya di sini 12. Oh, maaf, tidak perlu kita cari separuhnya ya. Langsung aja, luas alasnya berupa belah ketupat, maka alasnya adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Diagonal 1-nya 18, diagonal 2-nya adalah 24. Dikalikan 24 kali 9, 216 cm persegi. Jadi volumenya adalah 216 kali 20. Hasilnya 4320 cm kubik. Alas sebuah prisma berbentuk belah ketupat dengan panjang sisi 13 cm dan panjang salah satu diagonalnya 24 cm. Jika tinggi prisma 15 cm, tentukan volumenya. Sama ya, tadi volume prisma apa rumusnya? Luas alas kali tinggi. Nah, sekarang kita cari luas alasnya dulu. Belah ketupat yang diketahui diagonalnya hanya salah satu, yaitu salah satu diagonalnya 24. Maka ini 12. Dan yang 13 itu adalah panjang sisi yang di sini 13 itu. Keempat sisinya sama. Nah, tugas kalian adalah mencari diagonal yang satunya dulu, diagonal yang kedua. Kita lihat di sini. Kita pakai apa ini? Ini 12, kita cari yang di sini dulu. Kemudian di sini 13, kita gunakan teorema Pythagoras. Yang terpanjang adalah sisi miringnya yaitu 13. Jadi kalau ingin mencari sisi yang di sini, tinggal dikurangkan saja. 13 kuadrat kurangi 12 kuadrat. 169 kurangi 144 yaitu 25. Akar 25 yaitu 5. Nah, ini panjangnya 5. Kalau yang di sini 5, maka yang di atasnya juga 5. Berarti diagonal satunya adalah 24, diagonal 2 adalah 10. Nah, luas alasnya atau luas belah ketupat setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Setengah kali 24 kali 10. Hasilnya adalah 120. Jadi volumenya adalah 120 dikali 15, yaitu 1800 cm kubik. Sebuah prisma tegak memiliki volume 540 cm kubik. Alas prisma berbentuk segitiga siku-siku yang panjang sisi siku-sikunya 5 cm dan 12 cm. Maka tinggi prisma adalah, kita lihat dulu volume. Volume prisma itu apa ya? Volume prisma adalah luas alas kali tinggi. Nah, di sini volumenya sudah ada, luas alasnya bisa dicari, nanti kita bisa mencari tinggi. Berarti terlebih dahulu kita harus tahu luas alas. Luas alasnya berbentuk segitiga siku-siku, di mana sisi siku-sikunya adalah 5 dan 12. Nah, kalau sisi siku-sikunya sudah ada, maka luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, alasnya itu adalah 5 dan tingginya 12. Setengah kali 5 kali 12. Tidak perlu dicari sisi miring ya. Sederhanakan 6 kali 5 30 nih. Luas alasnya sudah ketemu. Jadi volumenya adalah 540 sama dengan 30 dikali tinggi. Untuk mencari tinggi bagaimana? 540 dibagi 30. Sederhanakan 54 dibagi 3, 5 bagi 3 dapatnya 1, sisanya 2, 24 dibagi 3, 8. Nah, ini tingginya adalah 18 cm. Sebuah prisma dengan alas segitiga siku-siku berukuran 5 cm, 12 cm, dan 13 cm.
serta tinggi prisma itu adalah 20 cm. Tentukan berapa volumenya. Jadi kalau volume prisma itu rumusnya adalah luas alas kali tinggi. Kita lihat dulu alasnya berupa segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku yang paling panjang 5, 12, 13. Yang paling panjang kan 13, berarti ini sebagai sisi miring. Yang kedua sebagai sisi siku-siku. Nah, kalau sudah seperti ini, luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Alasnya 12, tingginya 5. Berarti hasilnya ada 30. Ini luas segitiga 30, maka luas alasnya adalah 30. Jadi tinggal 30 kali tinggi prisma 20. 600 cm persegi. Alas sebuah prisma berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonal 18 cm dan 24 cm. Jika tinggi prisma 20 cm, berapakah volumenya? Masih di volume prisma sama seperti soal sebelumnya tadi. Volume prisma adalah luas alas kali tinggi. Kita lihat alasnya berbentuk belah ketupat. Ini seperti ini belah ketupat. Diagonalnya 18 dan 24. Kalau ini 18, maka separuhnya berarti di sini 9. Lalu kalau 24, maka separuhnya di sini 12. Oh, maaf, tidak perlu kita cari separuhnya ya. Langsung aja, luas alasnya berupa belah ketupat, maka alasnya adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Diagonal 1-nya 18, diagonal 2-nya adalah 24. Dikalikan 24 kali 9, 216 cm persegi. Jadi volumenya adalah 216 kali 20. Hasilnya 4320 cm3. Alas sebuah prisma berbentuk belah ketupat dengan panjang sisi 13 cm dan panjang salah satu diagonalnya 24 cm. Jika tinggi prisma 15 cm, tentukan volumenya. Sama ya, tadi volume prisma apa rumusnya? Luas alas kali tinggi. Nah, sekarang kita cari luas alasnya dulu. Belah ketupat yang diketahui diagonalnya hanya salah satu, yaitu salah satu diagonalnya 24. Maka ini 12. Dan yang 13 itu adalah panjang sisi yang di sini 13 itu. Keempat sisinya sama. Nah, tugas kalian adalah mencari diagonal yang satunya dulu, diagonal yang kedua. Kita lihat di sini. Kita pakai apa ini? Ini 12, kita cari yang di sini dulu. Kemudian di sini 13, kita gunakan teorema Pythagoras. Yang terpanjang adalah sisi miringnya, yaitu 13. Jadi kalau ingin mencari sisi yang di sini, tinggal dikurangkan saja. 13 kuadrat kurangi 12 kuadrat. 169 kurangi 144 yaitu 25. Akar 25 yaitu 5. Nah, ini panjangnya 5. Kalau yang di sini 5, maka yang di atasnya juga 5. Berarti diagonal satunya adalah 24, diagonal 2 adalah 10. Nah, luas alasnya atau luas belah ketupat setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Setengah kali 24 kali 10. Hasilnya adalah 120. Jadi volumenya adalah 120 dikali 15, yaitu 1800 cm3. Alas sebuah prisma trapesium sama kaki mempunyai panjang sisi sejajar 15 cm dan 27 cm. Jarak kedua sisi sejajar 10 cm. Jika tinggi prisma 32 cm, berapakah volumenya? Kembali, volume prisma adalah luas alas kali tinggi. Nah, sekarang alasnya itu berupa trapesium sama kaki. Bentuknya bagaimana?
trapesium sama kaki, berarti kedua kakinya panjangnya sama. Ini adalah sisi sejajarnya. Sisi sejajarnya itu panjangnya 15 dan 27. Untuk mencari luas alas atau luas trapesium adalah setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi. Tingginya itu adalah tinggi trapesium, sedangkan di sini adalah tinggi prisma, berbeda ya. Jadi kita harus cari dulu tinggi trapesium. Bagaimana cara mencarinya? Ini kita tarik garis dulu ke bawah. Nah, kalau di sini 15, otomatis di sini juga 15. 27 dikurangi 15 adalah 12. 12 dibagi untuk dua sisi ini, berarti masing-masing dapat 6. Nah, sekarang kita sudah punya ini jarak kedua sisi sejajarnya adalah 10 cm. Salah ya, boleh. Alas sebuah prisma trapesium sama kaki mempunyai panjang sisi sejajar 15 cm dan 27 cm. Jarak kedua sisi sejajarnya 10 cm. Jika tinggi prisma 32 cm, berapakah volumenya? Volume prisma luas alas kali tinggi. Sekarang kita cari alasnya. Alasnya berupa trapesium sama kaki. Bentuknya seperti ini ya. Kakinya sama, panjangnya sama. Sisi sejajarnya yang ini panjangnya adalah 15 dan 27. Nah, sekarang ini jarak kedua sisi sejajar. Jarak kedua sisi sejajar adalah garis ini. Kebetulan itu sudah diketahui 10. Nah, kita cari luas prisma. Luas prisma itu adalah rumusnya setengah kali A tambah B dikali T. Setengah kali A tambah B itu sisi sejajarnya 15 ditambah 27 dikali tinggi prisma. Tinggi prisma adalah tadi yang 10 ya. Berarti 15 tambah 27 adalah 42. 42 dibagi 2 adalah 21 kali 10 210. Ini adalah luas prisma. Nah, sekarang cari volumenya, tinggal kita masukkan saja 210 kali tinggi prisma. Tinggi prismanya diketahui 32. Nah, silakan dihitung ya. Banyaknya rusuk alas pada 5 segitiga. Mudah sekali ya. Rusuk alas pada 5 segitiga. Jadi cukup seperti ini saja. Ya udah, kita hitung saja. Alasnya segitiga berarti 1, 2, 3. Kalau banyaknya rusuk alas pada 5 segi 4, ya 4. 5 segi 6, ya 6. Karena yang dicari cuma alasnya saja. Diketahui limas dengan alas persegi, luas alasnya 81 cm persegi dan tingginya 12 cm. Luas permukaan limasnya berapa? Pertama, alasnya persegi, berarti coba kita gambar dulu. Luas alasnya 81 karena persegi, keempat sisinya sama, berarti untuk mencari sisinya adalah akar 81 yaitu 9. Maka ini 9, ini juga 9. Kemudian tinggi limas itu yang ini. Tinggi limasnya adalah 12. Nah, bagaimana kita mencari luas permukaannya? Luas permukaan limas itu adalah, kalau menurut gambar ini ya, luas alas ditambah ini ada 4 buah segitiga depan, belakang, kanan, kiri itu luasnya sama karena alasnya persegi. Maka cukup kita cari luas segitiga tinggal dikalikan 4. Maka di sini adalah luas segitiga. Luas alasnya sudah punya 81, sekarang kita cari luas segitiga. Luas segitiga setengah kali alas kali tinggi. Tingginya adalah tinggi segitiga. Alasnya berapa? Alasnya ini ya, 9. Alasnya adalah 9. Tinggi segitiga kita cari tahu dulu ya. Kita gunakan tinggi limas. Jadi ini kita tarik garis ke sini. Kita tarik garis ke sini. Nah, ini
membentuk segitiga siku-siku, dan yang ini merupakan tinggi segitiga. Nah, ini yang akan kita cari, nanti ini kita masukkan ke sini. Nah, ini 9, maka dari pusat ke tepi ini berarti separuhnya yaitu 3. Untuk mencari tinggi segitiga kita gunakan apa? Ini membentuk segitiga siku-siku, berarti kita gunakan Pythagoras. Yang dicari sisi miring, berarti tingginya adalah 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat, nanti kita akar 144 ditambah 81, yaitu akar dari 225, hasilnya 15. Nah, 15 nanti sebagai tinggi segitiga, masukkan ke sini. Setengah kali 9 kali 15. Hasilnya adalah 135/2. Nah, luas segitiga sudah ketemu 135/2. Kita masukkan ke atas. Luas alasnya adalah 81, maka 81 ditambah 4 kali luas segitiga, 135/2. Ini kita sederhanakan saja. Hasilnya 81 ditambah 270, yaitu 351 cm persegi. 12. Limas dengan alas persegi, panjang sisinya 12 cm, tinggi limas 8 cm, tentukan luas permukaan. Mirip seperti soal yang tadi. Kita sketsa dulu gambarnya. Nih, alasnya persegi sama tadi, ini sisinya 12 dan tingginya 8. Ini tingginya 8. Bagaimana tadi? Kita cari dulu segitiganya ya. Segitiga sisi ini, tinggi segitiga. Kita ambil dari segitiga siku-siku ini. Ini 12, maka ini 6. Ini adalah tinggi segitiga. Tinggi segitiga 8 kuadrat tambah 6 kuadrat, hasilnya 64 tambah 36, yaitu akar 100 sama dengan 10. Tinggi segitiganya 10, maka luas segitiganya adalah setengah kali alas kali tinggi. Alasnya adalah 12, tinggi segitiganya adalah 10, hasilnya adalah 60. Maka luas permukaan limas adalah luas alas ditambah 4 kali luas segitiga. Luas alasnya 12 kali 12 ditambah 4 kali 60. 144 ditambah 240. 384 cm persegi. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 13, sama juga. Nomor 13, kita sketch gambarnya dulu. Nih, keliling alas limas, karena alasnya berupa persegi, keliling alasnya adalah 64. Ini karena ini sama, maka untuk mencari sisinya cukup kita bagi dengan 4. Hasilnya adalah 16. Ini sisinya masing-masing 16. Tinggi limasnya adalah 15. Sama caranya, kita tarik garis ke sini, separuhnya 16 yaitu 8. Kita cari segitiga siku-sikunya ini sebagai tinggi segitiga. Tinggi segitiga adalah 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat diakar 225 tambah 64. Hasilnya adalah 289. Akar 289 adalah 17. Nah, luas segitiga setengah kali alas kali tinggi segitiga. Setengah kali alasnya 16, tinggi segitiganya 17. Maka
luas segitiganya adalah 8 kali 17. 1, 3, 6. Limas adalah luas alas ditambah 4 kali luas segitiga. Luas alasnya tadi 16 kali 16 ditambah 4 kali 1, 3, 6. Dah, silahkan dihitung sendiri ya. Untuk yang nomor 14 caranya sama seperti nomor 13 ya. Sekarang kita lanjutkan nomor 15. Luas sisi limas alasnya persegi, luas alasnya 81. Volumenya 162. Volume limas adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi. Volumenya 162 sepertiga kali 81 kali tinggi. Tingginya tinggi limas. Ini disederhanakan dulu, hasilnya adalah 27. 106 tingginya 162 per 27. Nanti silahkan dihitung. Kemudian ya, 162 dibagi 27 berapa? 6 ya. Selanjutnya berarti kita sudah punya dari limas itu adalah tingginya 6, kemudian luas alasnya 81. Kalau kita akar berarti sisinya masing-masing 9. Tarik garis, ini 3, ini di akar. 6 dengan 3 kita buat Pitagoras. Jadi tinggi segitiganya adalah 6 kuadrat ditambah 3 kuadrat di akar. 36 ditambah 9 yaitu 45. Akar 45. Dibiarkan saja dulu, tidak apa-apa. Kemudian kita cari luas limas, yaitu luas alas ditambah 4 kali luas segitiga. Luas alasnya adalah 81, luas segitiganya setengah kali alasnya 9, tinggi segitiganya adalah 45. 45, akar 45. 45 itu berasal dari 9 kali 5, berarti bisa 3 akar 5. 9-nya akar jadi 3. Ini disederhanakan, tinggal 2, berarti 81 ditambah 2 kali 19 kali 3 adalah 54 akar 3. Berikutnya nomor 16. Limas dengan alas persegi panjang, ukurannya 20 kali 10, tinggi limas 10. Tentukan volume. Volumenya adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi. Sepertiga kali luas alasnya persegi panjang, cukup panjang kali lebar, dikali tingginya 10. Sehingga hasilnya adalah 2000 per 3. Diketahui limas persegi keliling alas 24 dan tinggi 10 cm. Berapakah volumenya? Jadi volume limas adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi. Karena alasnya berupa persegi dan keliling alasnya itu adalah 24, maka masing-masing sisinya adalah 24, kita bagi 4 yaitu 6. Sepertiga kali luas alas 6 kali 6 kali tinggi limas adalah 10. Kita hitung 120 cm kubik. Ini nomor 17. Berikutnya nomor 18. Nomor 18, alas limas berbentuk persegi dengan panjang sisi 12 cm. Coba kita gambar dulu.
Panjang sisinya bentuk persegi, panjangnya 12. Kemudian sisi tegak limas, sisi tegak itu yang ini ya, yang segitiga ini mempunyai tinggi 10 cm. Jadi 10 cm itu bukan tinggi limas tetapi tinggi sisi tegak. Sisi tegak kan segitiga yang ini. Ini adalah tingginya. Nah, ini adalah tinggi segitiga atau tinggi sisi tegak yang panjangnya 10. Kalian disuruh mencari volume. Volume itu adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi. Kita belum punya tinggi limas, yang dipunya baru tinggi segitiga. Kita pakai ini tinggi segitiga, kita ambil garis ini, kita buat segitiga siku-siku juga. Nah, panjangnya karena ini 12 maka di sini 6 ya. Ini 10, kita bisa mencari tinggi limas. Nah, kita cari tinggi limas, kita pakai Pitagoras juga. Tetapi karena sisi tegaknya yang diketahui, maka untuk mencari tinggi limas ini dikurangi Pitagoras. 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat baru di akar. 100 dikurangi 36 adalah 64, akar 64 adalah 8. Nah, berarti sepertiga kali luas alasnya 12 kali 12, tinggi limasnya adalah 8. 4 kali 12, 48 kali 8, 6, 32, 38. Limas segi 4 mempunyai panjang sisi alas 20 cm. Tinggi segitiga tegaknya 26 cm. Berapakah volumenya? Jadi sisi alasnya 20, maka ini 20, ini 20. Kemudian tinggi sisi tegak atau tinggi segitiga, berarti ini segitiga tadi ya. Kemudian dicari tingginya, ini tinggi segitiga yaitu 26. Kita pakai Pitagoras lagi, ini kita gunakan tinggi limas, ini tinggi segitiga, ini alasnya. Ya. Ini 20, maka di sini 10, kita cari tinggi limas. Tinggi limas pakai Pitagoras, 26 kuadrat dikurangi 10 kuadrat. 676 kurangi 100, hasilnya adalah 576, kita akar 24. Maka volume limas sepertiga kali luas alas kali tinggi, sepertiga kali 20 kali 20 kali tinggi limas 24. 3200 cm3. Kemudian nomor 21. Limas memiliki volume 384, tingginya 8 cm, tentukan luas alas. Mudah ya, volume itu sepertiga kali luas alas kali tinggi. Volumenya 384 sama dengan sepertiga kali luas alas, tingginya 8. Bagaimana kalau seperti ini? 3, kita pindah ruas ke kiri, membagi jadi mengali. 384 dikali 3, kemudian 8-nya perkalian menjadi pembagian. Nah, setelah itu tinggal disederhanakan. 384 kita bagi dengan 8, hasilnya 4, 8 kali 3 luas alas, sehingga luas alasnya adalah 144 cm persegi.